bermula dari kegabutan seorang Hideyoshi Toyotomi. Ia yang telah menguasai Jepang dengan seutuhnya berencana memperluas daerah kekuasaannya sampai ke negeri Cina. Akan tetapi sebelum ia masuk ke Cina yang saat itu dalam masa pemerintahan dinasti Ming, ia terlebih dahulu harus melewati Korea sebagai rute perjalanan paling dekat. Oleh karena itu, melalui utusannya yang bernama Yukinaga Konishi, Hideyoshi Toyotomi meminta izin kepada Raja Korea agar bisa melewati negaranya untuk menyerang Cina. Akan tetapi, Korea yang saat itu di bawah pemerintahan dinasti Joseon menolak permintaan Hideyoshi Toyotomi, di mana penolakan itu secara langsung disampaikan oleh raja mereka sendiri, yaitu Raja Sonjo. Rupanya, hal itu ia lakukan karena pada saat itu Korea sedang beraliansi dengan Cina, sehingga sangat tidak mungkin membiarkan Jepang menjajah kolega mereka. Mengetahui hal itu, Hideyoshi langsung mengerahkan pasukannya untuk menaklukkan Korea terlebih dahulu. Lantas, dengan 200.000 pasukan yang ia kerahkan, dengan mudah Jepang perlahan mulai menguasai Korea. Pada tanggal 13 April tahun 1592, Benteng Busan diserang dan berhasil direbut oleh Jepang. Bahkan hanya dalam 20 hari mereka berhasil menjajah Hanyang, ibu kota Joseon. Tak sampai di situ, tentara Korea yang berniat mengambil kembali ibu kota Hanyang dengan 50.000 pasukannya berhasil diluluh lantahkan dengan hanya 2.000 pasukan Jepang. Dan jenderal yang berperan penting dalam kemenangan itu bernama Wakizaka Yasuharu. Akan tetapi, terlepas dari semua itu, film ini akan berfokus pada perlawanan Korea terhadap penjajahan Jepang. Lebih tepatnya, sebuah perlawanan yang dilihat dari karakter seorang laksamana bernama Yi Sun-shin. Seorang laksamana yang bergelar pahlawan kesetiaan dan pengabdian. Bahkan, saking hebatnya, selama 7 tahun perang antara Korea dan Jepang, Yi Sun-shin memenangkan sebanyak 23 kali pertempuran laut tanpa sekalipun ada kekalahan. Dan film pun baru saja dimulai. Bulan Juli tahun 1592. Berlokasi di markas tentara Jepang saat itu, yaitu Benteng Busan, sang panglima Wakizaka Yasuharu menginterogasi para prajurit yang mengalami kekalahan dari Angkatan Laut Korea. Yang ternyata, menurut penuturan mereka, penyebab utama kekalahan yang mereka alami adalah kapal kura-kura milik Angkatan Laut Korea. Yang saking mengerikannya, mereka menyebutnya dengan Bokaisen atau monster laut. Mendengar hal itu, Wakizaka segera menghabisi mereka. Pasalnya, ia tidak mau ketakutan para prajurit tersebut akan menular kepada para prajurit Jepang yang lain. Di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan flashback 1 bulan yang lalu yang memperlihatkan kekalahan tentara Jepang di lautan. Tepatnya di Laut Sachon, Gongsando, Joseon Selatan. Dan benar saja, faktor utama yang menyebabkan kekalahan itu adalah kapal kura-kura milik Korea. Selain itu, tentara Jepang dibuat tambah ketakutan dengan turunnya laksamana Yi Sun-shin secara langsung. Namun meski begitu, Yi Sun-shin mengalami luka tembak dalam pertempuran ini. Ya, orang yang menjadi pelaku penembakan itu bernama Junsa, seorang komandan tentara Jepang yang ditugaskan dalam pertempuran di Laut Sachon itu. Namun sial baginya, walaupun berhasil menembak Yi Sun-shin, ia tidak mampu membuat armadanya terhindar dari kekalahan. Bahkan ia dan seluruh tentara Jepang yang masih hidup dibawa dan dipenjara di markas Angkatan Laut Korea, tepatnya di daerah Yosu. Sementara itu, Yi Sun-shin yang masih dalam masa pemulihan akibat luka tembak yang ia derita, memikirkan kelemahan kapal kura-kura yang kembali akan menyokongnya di pertempuran selanjutnya.
Di tengah keseriusannya itu, Yi Sun-shin menerima kabar kedatangan Laksamana Won dengan para prajuritnya, yang jika sesuai rencana, Yi Sun-shin juga akan mengikutkannya dalam serangan selanjutnya. Walhasil, diadakanlah rapat dadakan yang membahas langkah selanjutnya yang akan menentukan nasib negara mereka, di mana kebanyakan dari anggota sidang mendukung untuk melakukan penyerangan. Sedangkan untuk Laksamana Won sendiri, ia mengusulkan untuk bertahan saja. Bahkan ia berniat membakar markas angkatan lautnya di daerah Gongsang jika usulannya disetujui oleh Laksamana Yi Sun-shin. Akan tetapi, dengan dua pilihan yang masing-masing memiliki resikonya sendiri, Yi Sun-shin belum bisa memutuskan langkah selanjutnya. Pria ini bernama Nah De-yong, seorang komandan yang bertanggung jawab atas kapal kura-kura. Sedangkan di depannya sudah ada Yi Sun-shin yang mendiskusikan nasib kapal kura-kura untuk kedepannya. Komandan Nah De berkata bahwa masalah utama yang ada pada kapal kura-kura adalah pada kepala naganya, di mana pada pertempuran sebelumnya, kepala tersebutlah yang membuat kapal kura-kura tersangkut dan tidak bisa bergerak, sehingga dengan mudah musuh bisa menaklukkan kapal tersebut. Oleh karenanya, muncul sebuah opsi kapal kura-kura tanpa sebuah kepala. Akan tetapi, jika hal itu benar-benar diwujudkan, maka secara otomatis juga akan menghilangkan meriam utama pada kapal tersebut. Walhasil, Komandan Nah De masih memikirkan jalan terbaik terkait kapal kura-kura garapannya. Di tempat berbeda, Wakizaka dan 3 anak buah kepercayaannya, yaitu Manabe Samanosuke, Watanabe Shichiemon, dan Wakizaka Sahei sedang mendiskusikan tentang angkatan laut Korea yang akan mereka hadapi. Rupanya, ia telah sedikit mendapatkan bocoran terkait kapal tempur yang digunakan angkatan laut Korea. Yang tentunya kapal kura-kura lah yang menjadi momok menakutkan bagi mereka saat ini. Sehingga secara khusus Wakizaka memerintahkan Komandan Sahei untuk memata-matai angkatan laut Korea langsung ke markasnya. Di waktu yang sama, Wakizaka juga memerintahkan Komandan Watanabe untuk mengirim surat kepada Kobayakawa Takakage, di mana surat tersebut berisi permintaannya untuk menyerang angkatan laut Korea lewat jalur darat. Singkat cerita, Wakizaka akhirnya menerima surat balasan dari Kobayakawa. Surat tersebut berisi bahwa Kobayakawa tetap akan melakukan penyerangan sesuai rencananya sendiri, yaitu penyerangan terhadap benteng Jeonju. Mendengar hal itu, Wakizaka kemudian kembali menuliskan surat yang intinya ia siap jika nanti kemenangannya di jalur darat diatasnamakan Kobayakawa. Sebagai gantinya, Kobayakawa harus membantunya menyerang markas angkatan laut Korea. Malam harinya, Junsa yang kini masih berada di penjara angkatan laut Korea ternyata berbalik mendukung Korea dengan mengatakan sumpah setianya kepada Yi Sun-shin. Hal itu ia lakukan setelah melihat keberanian dan tanggung jawab Yi Sun-shin di medan perang. Berbeda halnya dengan atasannya yang malah menjadikan Junsa sebagai tameng agar ia selamat. Keesokan harinya, Yi Sun-shin dan semua anak buahnya melakukan sebuah simulasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Akan tetapi, Komandan Sahei yang sudah berada di sana untuk memata-matai pergerakan angkatan laut Korea diam-diam mengamati formasi sayap yang akan digunakan Yi Sun-shin dan anak buahnya. Walhasil, setelah mencatat semua yang ia lihat, Komandan Sahei langsung kepada rencana selanjutnya. Dan ya, benar saja, rencana yang dimaksud adalah menyusup langsung ke markas musuh mereka. Selain untuk mencuri gambar rancangan kapal kura-kura, Komandan Sahei dan kawan-kawan juga membebaskan tentara Jepang di sana, termasuk juga Junsa yang kemudian ikut kabur dengan mereka. Sesampainya di markas Jepang, Wakizaka langsung menganalisa formasi sayap Korea lewat laporan Komandan Sahei. Dan tak lupa juga ia menanyai Junsa mengenai kelemahan kapal kura-kura.
Mendengar hal itu, dengan terpaksa Junsa pun mengatakan bahwa kelemahan kapal tersebut terdapat pada kepalanya yang mudah tersangkut. Junsa juga menambahkan bahwa rencana Angkatan Laut Korea ke depannya hanyalah bertahan saja. Lantas walaupun sempat ragu dengan jawaban Junsa, Wakizaka akhirnya yakin setelah mendengar bahwa Raja Sunjo yang tak lain adalah Raja Korea melarikan diri ke perbatasan barat laut. Sesaat kemudian, Wakizaka menerima kabar bahwa bantuan yang ia minta ke pemerintahan pusat akhirnya datang juga. Ya, sebagai informasi bahwa untuk memperkuat armada sebelumnya, Wakizaka telah meminta bantuan armada tambahan kepada pemerintah pusat, di mana armada yang berisikan 40 kapal tersebut dipimpin oleh seorang panglima bernama Kato Yoshiaki. Walhasil, dengan tambahan armada tersebut, pasukan Wakizaka yang semula berjumlah 100 kapal, kini totalnya menjadi 140 kapal. Dan lebih spesialnya lagi, dari 40 kapal tambahan tersebut, terdapat beberapa kapal yang berlapiskan besi. Sehingga hal itu tentunya sangat menguntungkan bagi Angkatan Laut Jepang. Sementara itu, Yi Sun-shin yang mendapati markasnya sudah diacak-acak mata-mata langsung menemui Komandan Nahde di galangan kapal miliknya. Di sana, Yi Sun-shin menceritakan tentang gambar rancangan kapal kura-kura yang telah dicuri oleh mata-mata. Oleh karena itu, dengan berat hati, Yi Sun-shin memutuskan untuk tidak memasukkan kapal tersebut dalam rencananya. Malam harinya, seorang mata-mata yang bernama Lim Junyong datang memberi kabar mengenai peta kekuatan Angkatan Laut Jepang, lengkap dengan informasi tentang armada tambahan milik Kato Yoshiaki. Dan pada akhirnya, berdasarkan informasi tersebut dan juga pertimbangan yang sangat matang, Yi Sun-shin memutuskan untuk menyerang. Di waktu yang sama, di pihak Jepang terjadi sebuah perselisihan antara Wakizaka dan Kato Yoshiaki, di mana hal tersebut bisa terjadi dikarenakan sifat Wakizaka yang seenaknya sendiri alias kardiman, karep tibi man menyaman. Ya, lebih tepatnya hal itu ditimbulkan akibat keputusan sepihak Wakizaka untuk segera melakukan penyerangan tanpa persetujuan dari Kato. Lantas, Kato yang tidak terima akan keputusannya itu menentangnya sehingga membuat keadaan memanas. Bahkan puncak pertikaian tersebut akhirnya pecah saat kedua belah pihak saling menyerang satu sama lain. Dengan jumlah yang tak seimbang, Kato dan para pasukannya mau gak mau harus menerima kekalahannya. Terlebih lagi, Kato juga terpaksa menyerahkan kapal berlapis besi miliknya, di mana hal itu ia lakukan untuk menyelamatkan nyawanya dan sisa pasukannya yang masih hidup. Masih di malam yang sama, Lim Junyong yang pada malam itu telah mendengar informasi terbaru lewat percakapan Wakizaka dan anak buahnya, berniat keluar dengan bantuan seorang pelayan wanita di sana. Wanita tersebut bernama Jong Borum yang ternyata juga merupakan mata-mata Korea. Akan tetapi, baru saja keduanya berjalan menuju pintu, ternyata sudah ada Komandan Sahe dan kawan-kawan yang menunggu mereka. Rupanya Komandan Sahe sudah lama mengamati pergerakan Lim Junyong, yakni semenjak ia masih menjadi mata-mata di markas Angkatan Laut Korea. Walhasil, dengan keadaan yang sudah terkepung, Jong Borum memberanikan diri untuk menusuk Wakizaka. Sehingga dengan pengalihannya tersebut, Lim Junyong akhirnya berhasil kabur. Sedangkan untuk Jong Borum sendiri, ia yang dipaksa buka mulut terkait informasi apa saja yang telah diterima oleh Lim Junyong, memilih bungkam dengan cara menggigit lidahnya. Lantas hal itu pun akhirnya membuat Jong Borum dirawat untuk nantinya akan diinterogasi. Beberapa saat kemudian, Junsa yang sedari awal sudah menyadari bahwa Jong Borum adalah mata-mata Korea, bertindak cepat dengan membawa Jong Borum kabur. Tak lupa ia juga membekalinya dengan secari kain dengan informasi terkini di dalamnya. Sedangkan untuk Junsa sendiri, ia berencana mengamankan markas Angkatan Laut Korea lewat jalur darat. Namun dengan penampilannya yang sangat menggambarkan tentara Jepang, tanpa diduga Junsa kemudian tertangkap oleh tentara Korea.
Akan tetapi setelah mengaku bahwa ia berada di pihak mereka, ditambah lagi dengan informasi tentang pergerakan Kobayakawa lewat jalur darat, pemimpin mereka yaitu Huang Bak yang asalnya berencana mempertahankan benteng Jeonju, akhirnya mempercayai Junsa serta merubah rencananya, yaitu menghadang pasukan Kobayakawa menuju markas Angkatan Laut Korea. Sementara itu, Yi Sun-shin dan anak buahnya telah sampai di pantai Dangpo. Di sana, mereka beristirahat sejenak sambil memikirkan langkah selanjutnya. Lalu beberapa saat kemudian, Yi Sun-shin tiba-tiba menerima berita terkini terkait keberadaan musuh, di mana ternyata Angkatan Laut Jepang telah sampai di Selat Gonnaryang, sebuah selat yang tidak jauh dari tempat mereka. Mendengar hal itu, Yi Sun-shin kemudian merencanakan sesuatu agar sang musuh terpancing keluar dari selat tersebut. Hal itu ia lakukan karena sangat tidak mungkin untuk menggunakan formasi sayap di selat sesempit itu. Oleh karena itu, Yi Sun-shin meminta Laksamana Won untuk bertugas memancing Jepang ke Laut Hansan, sebuah lautan lepas yang sangat cocok untuk formasi sayap. Sehingga jika sesuai harapan, rencana formasi sayap akan sangat mudah dilaksanakan. Akan tetapi Laksamana Won menolak untuk melakukan hal itu. Ia berdalih bahwa Wakizaka tidak sebodoh itu sehingga bisa terpancing meninggalkan Selat Gonnaryang. Bahkan Laksamana Won malah berniat mundur dan tidak mau bergabung dalam peperangan ini. Sebagai gantinya, ia lebih memilih untuk melindungi benteng Jeonju. Di tengah-tengah ketegangan itu, seorang komandan tua bernama Eong Dam mengajukan diri untuk melakukan tugas tersebut. Ia mengatakan bahwa ia tahu persis perairan di sekitar Gonnaryang. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk meragukannya dalam tugas ini. Beberapa saat kemudian, di tengah keseriusannya merancang formasi sayap terbarunya, tiba-tiba datang sebuah surat yang berisikan informasi terbaru terkait pergerakan Jepang. Ya, surat tersebut berasal dari Junsa yang dibawa oleh Jong Borum. Di mana setelah membaca surat tersebut, Yi Sun-shin akhirnya tahu bahwa Kobayakawa juga tengah mengincar markas angkatan lautnya. Beruntung kekhawatirannya akhirnya bisa teratasi saat mendengar bahwa Junsa sudah mengantisipasi hal tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Yi Sun-shin yang pada malam itu sudah mulai merancang terkait siapa saja yang akan mengisi formasi sayapnya, akhirnya bisa menyelesaikan rancangan tersebut. Yang intinya, sebelum masuk barisan formasi, Komandan tua Eong Dam akan bertugas sebagai pemancing terlebih dahulu. Keesokan harinya, peperangan pun akan segera dimulai. Oleh karena itu, sebelum Yi Sun-shin memulai peperangan, ia memerintahkan untuk mengisi selongsong peluru meriam 2 kali lipat, di mana hal itu ia lakukan demi menyokong formasi sayap andalannya. Sementara itu, di pihak Jepang, Wakizaka telah mendapat kabar bahwa armada Yi Sun-shin yang berisi 56 kapal sudah mulai bergerak. Bahkan ia sangat antusias saat mendengar bahwa dari 56 kapal tersebut tidak ditemukan kapal kura-kura di dalamnya. Beberapa saat kemudian, 3 kapal Korea yang bertugas sebagai pemancing telah mendekat menuju armada Angkatan Laut Jepang. Sesuai rencana, 3 armada yang diketuai oleh Komandan Eong Dam itu akan terus mendekat sambil lalu terus menyerang. Di waktu yang sama, pergerakan mereka ternyata sudah diketahui oleh Wakizaka. Akan tetapi, karena adanya kabut yang menyelimuti di perairan itu, pihak Jepang tidak tahu pasti jumlah kapal tersebut. Sehingga ketika kabut sudah mulai menghilang bersamaan dengan semakin dekatnya kapal tersebut, Wakizaka akhirnya tahu bahwa musuh yang kini mulai menyerangnya hanya berjumlah 3 kapal saja. Oleh karena itu, ia tidak gegabah untuk terpancing dengan 3 kapal tersebut. Justru ia hanya memerintahkan armada Komandan Manabe untuk menyergap 3 kapal tersebut. Dengan peluru meriam yang sudah habis, terlebih mereka juga sudah kalah jumlah, armada Komandan Eong Dam mulai kewalahan menghadapi Komandan Manabe. Akan tetapi saat kapal mereka mulai dikuasai musuh, tiba-tiba
ternyata mereka masih beruntung karena armada bantuan akhirnya datang. Armada tersebut dipimpin oleh Komandan Lee Unryong. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan tersebut, Komandan Euyongdam memutuskan untuk segera mundur. Begitu juga dengan Komandan Lee Unryong yang juga memutuskan untuk mundur setelah berhasil membantu. Akan tetapi, bukan karena takut ataupun gentar. Hal itu mereka lakukan untuk memancing armada Komandan Manabe agar keluar dari Selat Gonnaryang. Dan benar saja, walaupun sudah diperingatkan oleh Wakizaka, Komandan Manabe tetap maju dengan tekad akan menangkap musuhnya sebelum mereka keluar Selat Gonnaryang. Akan tetapi, armada Korea yang lebih memahami medan di situ berhasil memojokkan pasukan Komandan Manabe. Hal itu pun mereka manfaatkan untuk membombardir musuhnya itu. Sementara itu, Yi Sun-shin yang menerima laporan bahwa armada utama dari musuh belum juga bergerak memutuskan untuk maju lebih dekat. Yang mana hal itu pun langsung bisa dilihat oleh Wakizaka dan pasukannya. Namun tanpa diduga, dengan optimisme bahwa Kobayakawa akan menang lewat jalur darat, Wakizaka yang juga masih emosi dengan kekalahan Komandan Manabe dengan nekat memutuskan untuk maju. Di tempat lain, Chunsa, Hwang Bak dan juga pasukannya terlihat kewalahan menghadang pasukan Kobayakawa. Namun meski begitu, mereka tidak gentar dan terus melawan. Kembali ke pertempuran utama. Yi Sun-shin yang melihat musuh sudah mulai bergerak, segera memerintahkan untuk memulai formasi sayap. Melihat hal itu, Komandan Euyongdam dan Komandan Lee Unryong segera mundur untuk masuk dalam formasi. Akan tetapi, dengan cepat pasukan Komandan Sahei mengejar dan menembaki mereka. Bahkan Komandan Euyongdam menderita luka tembak pada saat itu. Belum lagi, keadaan diperparah oleh armada Laksamana Won yang telat masuk dalam formasi. Keadaan itu pun dimanfaatkan oleh Komandan Watanabe untuk menyerangnya. Sehingga jika armada Laksamana Won berhasil dilumpuhkan, maka dengan otomatis formasi sayap Yi Sun-shin juga akan gagal. Namun tiba-tiba akhirnya muncullah Bokaisen alias kapal kura-kura yang selama ini ditakuti. Rupanya sebelum berangkat, Yi Sun-shin ternyata memutuskan untuk mengikutkan kapal kura-kura ke dalam armadanya. Hal itu ia lakukan atas permohonan Komandan Nahde, di mana ia meyakinkan Yi Sun-shin bahwa tanpa kapal kura-kura, Angkatan Laut Korea akan sulit untuk menang. Terlebih lagi, ia telah mengatasi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kapalnya itu. Dan benar saja, hal itu dibuktikan dengan adanya satu kapal kura-kura yang memiliki bentuk sedikit berbeda, yaitu lambung kapal yang sedikit lebih kecil. Sehingga hal itu menyulitkan musuh untuk membidiknya. Sementara itu, saat melihat 3 kapal kura-kura telah berhasil mengalahkan Komandan Watanabe, Komandan Sahei yang semula menyerang armada Komandan Euyongdam dan Lee Unryong kini beralih menyerang kapal kura-kura. Lantas dengan kelemahan yang sudah diketahui olehnya, perlahan 2 kapal kura-kura akhirnya berhasil dilumpuhkan. Bahkan saat kapal kura-kura yang terakhir akan menabraknya, Komandan Sahei dengan entengnya membiarkan hal tersebut, yang mana ia mengira kapal tersebut akan tersangkut dengan kepala naganya. Namun tiba-tiba ternyata kapal yang memiliki lambung kecil ini telah dimodifikasi agar tidak nyangkut seperti sebelum-sebelumnya. Bahkan saat kapal tersebut telah dikepung oleh kapal-kapal musuh, kapal kura-kura pun mengeluarkan serangan terakhirnya. Di sisi lain, momen itu dimanfaatkan oleh Komandan Euyongdam, Komandan Lee Unryong dan juga Laksamana Won untuk masuk ke formasi sayap.
Sementara itu, melihat semua komandannya telah dikalahkan, Wakizaka akhirnya maju untuk melakukan penyerangan secara langsung. Melihat hal itu, Yi Sun-shin masih sabar sembari menunggu armada musuh masuk ke jarak tembaknya. Di waktu yang sama, armada Wakizaka semakin dekat dan bersiap untuk menaklukkan armada Yi Sun-shin. Akan tetapi, di saat mereka sudah masuk ke jarak tembak yang Yi Sun-shin rencanakan, tiba-tiba dengan jarak sedekat itu, meriam yang sebelumnya telah diisi amunisi 2 kali lipat sukses memporak-porandakan pasukan Wakizaka. Walhasil, semua armada angkatan laut Jepang pada akhirnya bisa dikalahkan. Bahkan, kapal terakhir yang dikendarai oleh Wakizaka tak luput juga dari kekalahan. Terlebih lagi, kekalahan tersebut semakin lengkap dengan jatuhnya sang panglima. Sementara itu, pasukan darat Korea yang semula kewalahan menghadapi gempuran pasukan Kobayakawa akhirnya kedatangan bala bantuan, di mana dengan bantuan tersebut dengan mudah mereka memukul mundur pasukan Kobayakawa. Akan tetapi, dengan kemenangan Korea di jalur darat dan juga laut itu ternyata belum membuat Yi Sun-shin puas. Oleh karena itu, untuk melengkapi kemenangannya, ia kemudian beralih ke benteng Busan untuk membebaskannya. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Yi Sun-shin dan anak buahnya yang sedang menghadap Laut Hansan, di mana laut itu merupakan saksi bisu perjuangan mereka yang berat. Sesuai namanya yaitu Hansan yang berarti Gunung Agung. Yi Sun-shin berharap laut tersebut beserta juga pulaunya tetap menjadi benteng yang agung untuk menjaga tanah mereka. Oke guys, cukup sekian dulu untuk film kali ini. Mimin cuma mau berpesan bahwa banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat dan semoga selalu terhibur dengan konten-konten di channel ini. Sampai jumpa pada video ulasan film menarik lainnya di Jeruk Nipis.